In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops with a contingent of Dutch landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Hentikan permusuhan ini. Saya tidak akan mengadakan permusuhan ini sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu. Baiklah, kalau begitu Jepang akan menyerah. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang serangan Jepang? Belum. Benarkah itu? Dari yang kudengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar ini, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang dalam? Belum kawan, dari mana kau tahu bukan? Barusan, saya dan Sukarno berkumpul dengan Syahid. Ia mendengar siaran radio Jepang tentang gencatan senjata ini. Berarti negeri kita sekarang ini sedang dalam kondisi power of power. Benar. Demikian saya membutuhkan kalian di sini untuk membicarakan hal tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Mari kita pergi nanti. Karena Khairul, kalian pergi ke kediaman Soekarno. Dan saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soekarno-nya ada, Bu? Oh, ada. Sebentar, saya panggilkan. Pak, ada yang mencari. Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini leherku. Sadar-sadar bawa aku ke pojok itu dan bunuh aku sekarang. Kamu tidak perlu menunggu besok, Pak. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh Sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin berkuasa lagi di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kemerdekaan, menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Tidak bisa, Bung. Kita harus bangkit. Mengapa kita menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang sudah kalah dengan perang sucinya sendiri. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu melawan kekuatan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku kekuatan segelintir yang kita miliki saat ini. Apa tindakanmu yang akan kamu lakukan untuk wanita dan anak-anak kecil jika terjadi pertumpahan darah?
Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan kita yang sekarang ini? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini ditanggung. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita pun. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berhenti terlebih dahulu. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak untuk mensegerakan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi kesalahan yang kita tidak inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negara kita lagi. Masalah kemerdekaan kita bahas lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihatnya ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua di sini sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa untuk mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibahas dalam sidang PPKI mendatang. Siap, Bung. Bagaimana jika kita asingkan Soekarno-Hatta agar tidak terkena pengaruh Jepang? Ide bagus, tapi di mana nilai yang cocok? Rengas Dengklok, bagaimana jika di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman, bahkan di sana dijaga ketat oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita asingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, jadi kami akan mengasingkan kalian berdua, agar kalian berdua terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut untuk menjamin keselamatan beliau. Baiklah, saya akan mengajak. Hei nak, apakah kalian tahu di mana saudara Alfred dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah padaku, aku akan menjamin keselamatan mereka dan akan menjamin kemerdekaan Indonesia untuk kalian. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah padaku nak. Ya, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Baik, terima kasih nak. Hei nak, Maaf, Pak. tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok. Baiklah, mari ikut saya. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian memanggil kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan pada kalian masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa dengan kekuatan sendiri. PPKI itu buatan Jepang, Bu. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini.
untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita masih terlalu awam dan kita masih belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan Jepang agar kita bisa merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang janji kemerdekaan bangsa kita ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan tanah air mereka ini. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Baik? Mari Baik. kita. Mengatakan. Saya mengerti perhitungan Anda betul. Mengenai masalah proklamasi, kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa campur tangan bangsa Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilakukan tanpa tercampur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok hari. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah terlalu malam. Pihak Jepang tak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kegiatan yang akan kita lakukan adalah membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksmana Maeda. Selamat malam, ada apa? Maaf mengganggu malam ini. Kami perlu tempat untuk merancang kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah? Kalau begitu kenapa, Pak? Tidak menggunakan pergi. Silakan menggunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih perwira. Coba. Bagaimana kelanjutan naskah proklamasi kita ini, Bu? Bagaimana jika kita bahas sekarang? Tetapi Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang utuh, Bung. Bagaimana jika awalan teks proklamasinya kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia? Setuju, Bung. Lalu ditambahi dengan kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bukan Jepang. Kita kan sudah sepakat sebelumnya bahwa kita ingin merdeka tanpa ada campur tangan urusan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah kita ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang seperti Amerika yang mendeklarasikannya? Jangan, kita harus berbeda dari bangsa lain. Kita tidak boleh meniru. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya menyusun. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana ya hadirin semua? Kami setuju. Saya klik. Tolong kau ketik proklamasi ini dengan baik dan jagalah teks ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah. Karina, tolong sebarkan berita tentang proklamasi dan atur penyiaran berita ini di radio. Baiklah. Sebarkan juga pamflet tentang berita proklamasi hingga ke penjuru Jakarta. Usahakan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Siap, laksanakan. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, jangan lupa juga untuk berterima kasih kepada Gusti Allah. Karenanya kita diberikan jalan untuk memerdekakan bangsa ini. Oh iya Pak, apakah rencana proklamasi sudah disusun? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Tetapi kan kita belum punya bendera, lantas bagaimana Pak? Oh iya, ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu yang menjahitkan bendera? Tetapi Pak, Ibu tidak punya kain, hanya tersisa warna merah dan putih. Apakah itu tidak apa-apa Pak? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, bagaimana kalau kita menamai benderanya bendera Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus tuh. Ya, bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Wah, brilian. Kalau begitu sekarang Bapak sana Gi menyusun untuk proklamasi besok. Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak kita untuk mengibarkan bendera. Tertib, Sud. Mari. Tolong jaga baik-baik bendera ini.
kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting bagi sejarah negara kita. Berpuluh-puluh tahun lamanya, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam berjuang untuk negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia tidak dijajah oleh bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dibesarkan bunda